Shalom adik-adik, apa kabarnya? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Berikan tepuk tangan kalian. Haleluya, biasa. Iya, kembali lagi bertemu dengan kakak-kakak di sini di ibadah sekolah minggu GBI Eklesia. Iya, buat adik-adik yang di rumah, hari ini kita ibadah pagi, kita mulai di jam 8. Ada perubahan jam tayang nih adik-adik ya, mulai hari ini. Oke, kakak-kakak, kenapa perubahan jam tayang ya kak? Oh iya, hari ini kenapa berubah jam tayang? Karena orang tua kita sudah bisa ibadah di gereja, mereka ibadah mulai jam 9 pagi. Jadi sebelum orang papa mama ibadah, kita sudah ibadah duluan. Nanti kita juga bisa mengikuti ibadah orang tua lewat live streaming. Begitu kak? Iya kak. Iya kak. Ya, oke, adik-adik sudah tahu kak. Iya kak. Iya kak, perkenalkan diri dulu kita kak. Siapa tahu ada yang lupa. Udah lama gak ketemu, jadi siapa tahu ada yang lupa ya kak ya. Oh iya kak. Iya, hari ini bersama saya Kak Ana dan saya Kak Juwita. Ya, bersama pemain musik kita siapa Kak? Pemain bass kita Kak Yosef. Mana tepuk tangannya buat Kak Yosef? Dengan pemain drum kita Kakak Tia. Iya, Kak Tia dulu. Dan pemain keyboard kita Kakak Yeremia. Yeremia Simanatan. Halo. Mana tepuk tangannya adik-adik? Iya, luar biasa ya kak. Kakak-kakak pemusik hari ini semangat sekali pagi hari ini. Ya, saya percaya kak. Iya kak, saya percaya juga adik-adik di rumah pasti semangat kak. Lebih semangat dari sini, ya kan? Betul kak. Kakak, kira-kira kakak kangen nggak sama adik-adik yang di rumah? Oh pasti kak, kangen sekali karena sudah lama juga kita tidak bertemu adik-adik kita ya. Iya, kita berdoa semoga Indonesia cepat pulih dan kita bisa beribadah bersama-sama di rumah. Nah untuk itu adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan. Silakan kak. Ayo adik-adik yang di rumah harus tetap menjaga kesehatan ya. Setiap adik-adik selalu beraktivitas, jangan lupa selalu mencuci tangan pakai sabun ya. Iya kak. Adik-adik juga harus makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah, dan jangan lupa minum vitamin. Iya. Dan selain itu adik-adik juga harus banyak istirahat. Kalau PR, kalau tugas dari sekolah sudah selesai, adik-adik harus tidur siang ya. Dan ingat, kalau sudah selesai tugas dari sekolah, adik-adik juga harus bantu papa mama di rumah ya. Oke? Oke kak. Iya, kak. Karena kita mau ibadah, adik-adik di rumah harus mempersiapkan diri kak. Oh iya, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik harus siapin dulu buku Alkitabnya dan alat tulisnya. Ayo dikasih kakak waktu untuk menyiapkan semuanya ya. Iya, adik-adik siapkan semuanya dan ingat, setiap pelajaran yang disampaikan kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik di rumah harus mencatatnya di buku khusus buat pelajaran agama ya, agama khusus sekolah minggu, biar nanti adik-adik bisa ingat kembali kalau kita sudah lama kita mengulang kembali apa yang kemarin dipelajari, termasuk juga ayat hafalan dicatat ya adik-adik ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai mempersiapkannya kak, adik-adik juga bisa mengajak papa mamanya loh kak, ibadah bareng kita hari ini. Benar sekali kak. Kak, gimana ngajak papa mamanya kan ibadah juga? Oh iya, lupa ya, kakak juga jadi lupa. Iya, tapi nggak apa-apa. Kalau papanya ke gereja berarti mamanya ada di rumah jaga adik-adik. Boleh sama mama. Atau mungkin ada kakaknya. Iya, boleh bareng-bareng untuk ibadah bersama. Benar kak. Oke. Adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan? Antusias. Oke, kalau sudah siap, kita bangkit bersama-sama, bangkit berdiri bersama-sama, kita hitung ya. 1, 2, 3. Lasa Kristus. Oke. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Luar biasa. Ya, pujian kita pada pagi hari ini yang pertama adalah pujilah Tuhanku selama-lamanya. Silakan kak. Semangat ya.
luar biasa anak Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, sekalipun ibadah di rumah tidak mengurangi sukacita kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, adik-adik masih semangat? Antusias. Masih antusias? Semangat. Sekali lagi, mana suaranya? Adik-adik, shalom. Coba lambaikan tangannya yang tinggi. Shalom. Haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Ya, kita angkat pujian kita yang kedua. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oke, adik-adik yang di rumah, yuk. Rasakan dan
waktu karya Tuhan bekerja buat kita semua. Amin. Saya percaya Kak, kakak-kakak di sini percaya ada yang di rumah sukacitanya melimpah. Benar sekali. Iya, yang tadinya Kak mulai lemes atau baru bangun, sekarang udah seger, Kak, udah siap Kak mendengarkan firman Tuhan Kak. Luar Iya. biasa ya adik-adik. Iya. Semangat terus. Puji Tuhan. Adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah dong. Nah, sekarang adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Adik-adik masih dalam posisi berdiri ya. Iya. Kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan Yesus ada bersama-sama kita saat ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau sudah memberikan kami, anak-anak sekolah minggu Eklesia, kesehatan, kekuatan, dan kesegaran. Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus anak-anak sekolah minggu Eklesia Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang lain dimanapun mereka berada, Engkau tutup bungkus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami mau mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Pakai pelayanan hamba-Mu ini Tuhan lebih luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Doa ini kami tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Iya, apa kabar hari ini? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Yeay, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah adik-adik, pagi hari ini bagaimana? Apa adik-adik bisa bangun lebih cepat? Kan biasanya kita ibadahkan jam 9.45. Tetapi mulai pagi hari ini kita ibadah di jam 8 pagi. Jadi adik-adik, mulai hari ini, mulai minggu ini, dan nanti minggu-minggu berikutnya adik-adik harus lebih semangat lagi ya untuk bangun pagi. Oke, semangat. Oke, pagi hari ini kakak akan membawakan cerita firman Tuhan. Hari ini kakak mau ambil cerita firman Tuhan dari 1 Samuel 3 ayat 11 sampai dengan 14. Adik-adik, udah siapkan bukunya kan? Sudah siapkan Alkitabnya? Nah sekarang ayo kita buka bersama-sama yuk. Iya, sambil adik-adik membuka bukunya, kakak mau angkat satu pujian biar adik-adik lebih mudah untuk mengingat setiap kitab di dalam Alkitab, maupun perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Adik-adik yang sudah tahu lagunya boleh nanti bernyanyi bersama kakak ya. 1, 2, 3. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilang, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1, 2 Samuel, 1, 2 Raja, 1, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Ezekiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleakhi. Itu perjanjian lamanya adik-adik. Sekarang perjanjian baru. Ayo nyanyi bersama kakak di sini yuk. 1, 2, 3. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Ya, adik-adik harus hafal nyanyian itu ya, biar adik-adik bisa mudah untuk membuka Alkitabnya. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita 1 Samuel 3 ayat 11 sampai dengan 14. Samuel itu berada di perjanjian? Ya, hebat. Betul, perjanjian lama. Samuel itu berada di kitab sebelum raja-raja.
dan sesudah Rut. Oke adik-adik yang sudah mendapatkannya, ayo kita baca bersama-sama ya. 1 Samuel 3 ayat 11 sampai dengan 14. Beginilah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Amin adik-adik. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita bercerita tentang, kalau kita lihat dari judul perikopnya di sini adalah Samuel terpanggil. Adik-adik yang di rumah, adik-adik tahu nggak? Tuhan bisa memakai siapa saja untuk dijadikan alatnya Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Yang dipakai Tuhan tidak hanya orang dewasa atau seorang hamba Tuhan saja, atau katakanlah kakak sekolah minggu, atau papa mama, atau siapa lagi ya, kakak-kakak pemuda. Tidak adik-adik, tetapi Tuhan bisa juga memakai anak-anak seperti adik-adik untuk menyampaikan pesan kepada orang yang Tuhan kehendaki. Nah, cerita kita kali ini adalah tentang Samuel. Samuel adalah seorang anak dari ibunya bernama Hana dan ayahnya bernama Elkana. Sebelum Samuel lahir, ibu Hana dan bapak Elkana sudah sangat lama merindukan seorang anak. Mereka sudah lama menikah, tetapi mereka belum juga dikaruniakan seorang anak. Akhirnya, ibu Hana dengan tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan. Dan suatu hari dia berdoa di rumah Tuhan di Bait Allah. Saat itu namanya Bait Allah adik-adik, kalau sekarang namanya gereja. Adik-adik sekarang mengenalnya dengan gereja. Pada saat itu namanya Bait Allah. Ibu Hana ini datang ke Bait Allah untuk berdoa. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk meminta seorang anak. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Doa dari Ibu Hana ini dijawab Tuhan. Akhirnya Ibu Hana itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Samuel. Samuel artinya aku telah memintanya kepada Tuhan. Ya, arti nama Samuel itu adalah aku, yaitu Ibu Hana, telah memintanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Ibu Hana sebelum waktu dia berdoa kepada Tuhan, sebelum dia hamil itu dia telah berjanji bahwa nanti bila dia mempunyai seorang anak, dia akan memberikannya kepada Tuhan. Dan nanti Samuel juga akan diberikan kepada Tuhan, yaitu melalui Imam Eli. Imam Eli ini adalah seorang hamba Tuhan yang berada di Bait Allah. Kalau sekarang kita kenal dengan nama pendeta. Kalau saat itu namanya imam, dan imam itu namanya Eli. Jadi namanya Imam Eli. Nah, adik-adik, kita lanjutkan ceritanya ya. Duduk yang manis dulu. Setelah beberapa berselang, Samuel sudah diantarkan ibunya kepada Imam Eli sesuai dengan janjinya. Nah, si Samuel ini hidup di dalam Bait Allah bersama dengan Imam Eli dan keluarganya. Imam Eli ini juga mempunyai 2 orang anak. Berapa adik-adik? 2. Ya, mempunyai 2 orang anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas. Ingat ya nama anaknya. Hofni dan Pinehas adalah kedua anak laki-laki dari Imam Eli. Tetapi adik-adik, sekalipun mereka seorang anak imam,
tapi mereka melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Mereka adalah anak-anak yang tidak taat. Mereka mengambil persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan di dalam bait Allah dan mereka pergunakan untuk diri mereka sendiri, adik-adik. Si Hofni sama si Pinehas ini suka mengambil persembahan itu dan mereka ambil buat mereka kebutuhan mereka sendiri. Kalau sekarang ya adik-adik ya, itu kan ada persembahan. Nah, tiba-tiba persembahan kan untuk Tuhan, tetapi mereka ambil adik-adik. Nah, contohnya nih, kalau sekarang kan kalau kita ke gereja kan suka dikasih tuh sama orang tua, suka dikasih persembahan. Nah, persembahannya contohnya nominalnya 5.000. Kata papa mama waktu kita berangkat sekolah minggu, "Nak, ini persembahanmu ya, 5.000 ya, dikasih nanti ya." Tapi saat memberikan persembahan, anak ini tidak ngasih 5.000 adik-adik. Diambil 2.000, disisain 3.000 buat nanti buat jajan. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Tuhan tidak suka anak yang tidak jujur. Itu namanya anaknya tidak jujur. Sama seperti si Hofni dan Pinehas ini, mereka tidak jujur. Mereka mengambil apa yang bukan bagian mereka. Nah, kita lanjut ya ceritanya ya. Adik-adik duduk yang manis dulu, biar kita lanjutkan ceritanya. Oke, selanjutnya adik-adik, setelah beberapa waktu si Samuel tinggal di dalam bait Allah bersama dengan Imam Eli dan keluarganya. Pada suatu malam nih adik-adik, si Samuel tertidur. Pas dia lagi tidur, tiba-tiba ada suara memanggil, "Samuel, Samuel." Hah? Dia kaget adik-adik. Suara apa? Siapa yang memanggil? Dia langsung berdiri, terus langsung lari. Dia langsung menghadap kepada Imam Eli. Karena Imam Eli sudah mulai tua, dia kira jangan-jangan Imam Eli nanti butuh sesuatu, makanya manggil Samuel. Akhirnya dia datang. Dia bilang, "Bapak memanggil aku?" Imam Eli merasa tidak memanggil adik-adik, lalu dia berkata, "Tidak, Bapak tidak memanggil engkau, kembalilah tidur." Akhirnya si Samuel balik lagi ke tempatnya, tidur kembali. Tidak lama berselang adik-adik, ada lagi suara memanggil seperti suara yang pertama, "Samuel, Samuel." Nah adik-adik, Samuel langsung bangun, langsung lari lagi, cukut. Dia langsung datang menghampiri Imam Eli. "Iya Bapak, Bapak memanggil aku?" Tetapi Imam Eli juga bingung adik-adik, dia kan tidak memanggil. Lalu akhirnya dia bilang, "Kembalilah tidur, aku tidak memanggil engkau." Akhirnya dia kembali lagi adik-adik, dia tidur kembali. Sekali lagi adik-adik ada suara lagi memanggil, "Samuel, Samuel." Hah, dia langsung kaget lagi adik-adik, lari lagi, cuk. "Iya Bapak, Bapak memanggil aku?" Imam Eli bingung adik-adik, ini anak sudah 3 kali loh kesini, padahal aku kan tidak memanggil. Kira-kira menurut adik-adik yang manggil Samuel itu siapa ya? Coba adik-adik pikir. Samuel dipanggil, tapi nggak ada orangnya. Tapi Bapak Imam Eli juga tidak memanggil. Menurut adik-adik yang memanggil Samuel ini siapa ya? Ayo siapa? Coba tanya dulu sebelahnya, atau ada kakak di situ, atau ada mama. Kira-kira siapa yang memanggil Samuel ya? Adik-adik jangan berpikir yang aneh-aneh dulu. Yang memanggil Imam Eli bukan yang memanggil Samuel bukan tetangga loh ya. Apalagi yang manggilnya hantu. Itu tidak mungkin. Karena Imam Eli dan Samuel berada di dalam rumah Tuhan. Nah, ternyata adik-adik, Imam Eli itu mulai berpikir, jangan-jangan yang memanggil si Samuel ini adalah Tuhan. Tuhan ingin berbicara kepada Samuel. Akhirnya Imam Eli berkata kepada Samuel, "Anakku, nanti kalau ada lagi suara memanggil engkau, katakan seperti ini, 'Ya Tuhan, berbicaralah, hambamu ini siap mendengar.'" Lalu si Samuel ini kembali lagi ke tempat tidurnya, dia tidur kembali.
Dan tahu apa yang terjadi adik-adik? Benar saja tidak beberapa selang kemudian ada lagi suara yang memanggil, Samuel, Samuel. Dan Samuel bangun dan dia teringat pesan dari Imam Eli. Lalu dia menjawab, "Iya Tuhan, berbicaralah, hambamu ini siap mendengar." Dan ternyata benar apa yang dikatakan Imam Eli adik-adik. Yang memanggil Samuel adalah itu suara Tuhan. Tuhan sendiri yang memanggil Samuel untuk menyampaikan pesan kepada Samuel tentang Imam Eli dan keluarganya. Tuhan marah kepada anak-anak dari Imam Eli karena mereka melakukan apa yang tidak benar. Mereka mengambil yang tidak menjadi milik mereka, mereka menghujat Allah. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan pesankan kepada Samuel itu Samuel harus sampaikan kepada Imam Eli. Nah, adik-adik, sampai di sini adik-adik udah mengerti bagaimana jalan cerita tentang Samuel terpanggil? Iya. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau adik-adik yang di rumah mengambil beberapa poin dari cerita tentang Samuel ini. Ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari Samuel ini. Yang pertama adik-adik, Samuel ini adalah seorang anak yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Samuel adalah seorang anak yang mau dengar-dengaran dengan orang tua. Dalam hal ini adalah Imam Eli. Samuel adalah seorang anak yang mau mendengarkan apa yang dikatakan Imam Eli. Dia mau mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Ya, itu yang pertama. Kedua, Samuel ini adalah seorang anak yang taat. Iya, seorang anak yang taat. Taat di mana Samuel selalu melakukan apa yang dikatakan, yang dikatakan oleh Imam Eli. Apa yang harus dikerjakan oleh Samuel, dia melakukan segala pekerjaannya sesuai apa telah disampaikan oleh Imam Eli, tanpa bersungut-sungut adik-adik, tanpa berbantah-bantah. Dia melakukannya dengan tulus hati. Dia tanpa memikirkan, nanti kalau aku melakukan ini, Imam Eli puji aku enggak ya? Atau kalau aku melakukan ini, nanti Imam Eli kasih hadiah enggak ya? Enggak adik-adik, dia tidak memikirkan itu. Tapi dia melakukan segala pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Ya, sebagai bukti ketaatannya kepada Imam Eli dan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah Samuel itu adalah anak yang jujur. Samuel adalah anak yang jujur. Itu yang ketiga. Jujur adik-adik, karena pada saat Tuhan menyampaikan pesan kepada Imam Eli, Samuel memberitahukan semuanya pesan yang telah Tuhan sampaikan kepada Samuel tanpa ditutup-tutupi adik-adik. Padahal pesan yang Tuhan sampaikan itu sungguh luar biasa adik-adik. Bagaimana Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli dan anak-anaknya. Ya, nanti anak-anak Imam Eli itu akan terbunuh di dalam peperangan dan Imam Eli sendiri itu akan mati. Nah, adik-adik, kalau kita mau dipercaya oleh Tuhan, kita harus mempunyai karakter seperti seorang Samuel yang mau dengar-dengaran dengan orang tua, yang taat segala perintah orang tua, yang mempunyai kejujuran. Ya, dimulai dari dengar-dengar akan orang tua. Ya, orang tua berkata apa, adik-adik melakukannya dengan sepenuh hati, tanpa berbantah-bantah, tanpa bersungut-sungut. Adik-adik melakukannya karena adik-adik sayang dengan orang tua dan taat kepada orang tua. Adik-adik pasti taat kepada Tuhan. Kalau adik-adik sudah mulai taat dengan orang tua, adik-adik juga akan taat kepada Tuhan nantinya melalui orang tua. Taat, dengar-dengaran dengan orang tua, jujur. Nah, jujur adik-adik dalam hal sekecil apapun harus jujur. Mulai terbuka, apapun harus diceritakan kepada orang tua tanpa rasa takut.
Kalau adik-adik merasakan ada yang harus disampaikan, sekalipun nanti ada konsekuensinya, adik-adik harus mengatakannya, harus jujur. Pertama, jujur kepada orang tua, jujur kepada kakak adik, jujur kepada teman-teman. Oke, adik-adik yang di rumah, jadi firman Tuhan buat pagi hari ini adalah kita belajar yang pertama, dengar-dengaran akan firman Tuhan dan orang tua. Kedua, taat. Dan ketiga adalah jujur. Nah, demikian firman Tuhan buat pagi hari ini. Adik-adik yang di rumah tetap semangat. Buat adik-adik yang telah membuat buku tulisnya, boleh silakan menulis nanti. Untuk ayat hafalan minggu ini, ayat hafalannya dari Filipi 2 ayat 14. Sekali lagi, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 14. Kakak bacakan buat adik-adik di rumah. Oke. 3, 2, 1. Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, Filipi 2 ayat 14, yaitu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Adik-adik nanti boleh menyampaikan ayat hafalannya melalui grup WA GB Eklesia, dan adik-adik boleh tambahkan apa yang adik-adik ambil dari cerita hari ini. Contohnya hari ini saya mendapatkan 3 poin Kak, seperti tadi. Hari ini aku mendapatkan 3 poin Kak. Yang pertama, dengar-dengaran firman Tuhan, dengar-dengaran dengan orang tua, harus taat dan harus jujur. Boleh adik-adik, boleh ditambahkan. Jadi nanti hasilnya boleh nanti disampaikan lewat WA grup GB Eklesia. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Iya. Adik-adik, sebelum kakak menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian. Adik-adik pasti tahu. Yuk kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Sekali lagi ya. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Oke adik-adik, kita akan tutup firman Tuhan dengan doa. Semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang telah kami dengarkan lewat cerita Samuel Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami menjadi anak-anak yang Tuhan pakai menjadi alatnya Tuhan. Berkati Tuhan firman yang telah disampaikan Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Biar mereka menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan, mau dengar-dengaran dengan orang tua, menjadi anak yang taat, anak yang jujur Tuhan.
Dan biarkan Tuhan firman yang telah disampaikan pada hari ini boleh Tuhan mereka pergunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari, sehingga Tuhan Yesus, firman Tuhan yang disampaikan berbuah di dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Berkati setiap anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati setiap anak-anak telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Berkat kesehatan, berkat kepintaran, kecerdasan menjadi milik mereka. Berkati orang tua kami juga Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan terus ada di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, sehingga Tuhan minggu-minggu depan Tuhan kami boleh bersama-sama lagi untuk memuji muliakan Engkau. Sekalipun kami masih ibadah secara online Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu, lawatan-Mu terus terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah Bapa kami, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sudah menyertai kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah. Tuhan Yesus, juga terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami bisa beribadah online di minggu ini lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak musik yang sudah melayani di minggu ini Tuhan Yesus, dan kakak WL sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan Yesus. Kau berikan mereka hikmah supaya mereka bisa melayani dimanapun tempatnya Tuhan Yesus, dan bisa melayani-Mu dengan sepenuh hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus, berkati adik-adik yang ada di rumah Yesus, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan Yesus, supaya mereka bisa mengikuti ibadah online di minggu depan Yesus. Tuhan Yesus, berkati Bang Yosafat Sekar Mata sebagai tim editing Tuhan Yesus, biarlah Engkau berikan Bang Yos kesehatan supaya Bang Yos tetap semangat kembali Yesus untuk mengedit video untuk video-video di minggu depan lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Yesus di bangsa Indonesia ini sedang dilanda virus corona Tuhan Yesus. Engkau berkati kami Tuhan Yesus semua Tuhan Yesus, dan berikan pemulihan Tuhan Yesus supaya kami bangsa ini dapat dipulihkan dan disembuhkan Tuhan Yesus, supaya kami juga bisa beribadah di gereja dengan normal kembali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dan berikan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah terus memberikan kami kesehatan sepanjang minggu Tuhan Yesus. Adik-adik semua, mari kita angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang berada di rumah, yang sudah mengikuti ibadah online untuk pagi yang indah ini. Oke, adik-adik yang di rumah, kakak-kakak di sini mengucapkan juga terima kasih buat kalian yang telah mengikuti ibadah online kita minggu kemarin dan telah mengirimkan ayat hafalan di grup GB Eklesia. Adik-adik di rumah hebat, keren, luar biasa. Iya Kak. Kak, kalau ayat hafalan kakak gemesnya masih apa Kak? Sama Ucok anak Medan. Iya ya, selalu dinanti ya Ucok anak Medan. Selalu dinanti Ucok. Oke. Dan yang lain juga keren, adik-adik yang lain juga keren. Jadi buat adik-adik yang di rumah yang beberapa hari ini belum mengirimkan ayat hafalan, ayo adik-adik semangat semuanya. Masih ada Gisel, Rehan, Joshua, siapa lagi yang belum aktif mengirim ayat hafalan? Ada Daniel, ada dan rajin Kak. Si Marcel maksud saya. Marcel, apa kabar Marcel? Oke, jadi adik-adik di rumah semua, ayo semangat lagi untuk mengikuti ibadah online kita setiap hari Minggu. Sekarang dimulai jam 8 pagi. Dan untuk minggu ini yang telah mengirimkan ayat hafalannya, kita saksikan bersama-sama. Silakan. Ya udah. Salah lagi. Bagian pengumuman. enggak. Bagian final ya. Udah, diam kalian. Pengumuman final. Terima kasih buat adik-adik yang di rumah yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi yang indah ini. Iya, dan terima kasih juga buat adik-adik yang setiap hari Minggunya
mengirimkan ayat hafalannya, diberikan kakak-kakak yang mengajar. Nah, buat adik yang dari rumah yang masih belum terlalu rajin untuk mengirimkan ayat hafalannya, ayo adik-adik semangat, kirimkan ayat hafalannya. Kak Yos menunggu selalu. Tapi adik-adik jangan lupa ya Kak, untuk waktunya ada loh Kak. Waktu apa ya Kak? Waktu pengirimannya Kak. Jadi adik-adik waktunya hari Rabu, setiap hari Rabu paling lambat itu loh ya. Setiap hari Rabu jam 9 malam. Jam 9 di mana? Iya, jam 9 malam deh. Adik-adik, Iya. jangan lupa ya. Iya, biar nanti Bang Yos sebagai tim editingnya bisa mengerjakan semuanya biar tampil bagus. Nah, adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan minggu ini, kalian semua keren, hebat. Tetap semangat ya buat kalian yang di rumah yang telah mengirimkan ayat hafalannya, dan yang lainnya tetap ditunggu ya adik-adik. Untuk ayat hafalan minggu ini kita saksikan bersama. Ini dia. Hai teman-teman, nama saya Jil Dominik Britania Boru Gultom. Saya akan membaca ayat hafalan dari Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Remio Pranang Gono Gultom. Kita belajar dari Kak Widi tentang hormati orang tua. Kita juga ada ayat hafalan dari Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman semua. Hari ini ada ayat hafalan dari Bang Widi, yaitu Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Shalom teman-teman, hari ini ada hafalan adalah Efesus 6 ayat 1. Ini firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Teman-teman, hari ini Dede Dede mau mau ayat ayat hafalan pelan Efesus mau cerita 6. itu mau berdoa Ya udah. setiap Amin. timur Amin. Bapak punya. Amin. Yuk. Shalom teman-teman, hari ini aku mau menyaksikan ayat hafalan dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Shalom teman-teman, hari ini saya mau menyaksikan ayat hafalan. Saya siap, saya semangat, saya antusias. Efesus 6 ayat 1 ayat 1. Efesus 6 ayat 1 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1 ayat 1. Efesus 6 ayat 1 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Teman-teman, salam kakak seminggu dan salam semuanya. Kembali lagi bersama saya Mereka Motoris Livu. Minggu ini aku mau ayat hafalan di Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Salam teman-teman, salam minggu, salam semuanya.
beginilah firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, beginilah firman Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Amin. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Misa Glorita Masyaloho. Saya ada ayat hafalan dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Shalom, nama saya Carlota Fredina Fedora Filter. Sekarang saya berada di sekolah saya SD Harapan Bangsa di Waduk 1. Saya punya ayat hafalan dari kakak-kakak sekolah minggu, yaitu Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Teman, shalom. Nama saya Natania Fanabe Siltor. Sekarang saya lagi di Pulau Kecil. Saya punya ayat hafalan dari kakak-kakak sekolah minggu, yaitu Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Dengan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, salam kawan sekolah minggu. Salam semuanya. Saya lagi berada di kebun sayur. Saya di sini akan membaca firman dari Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Haleluya, amin. Kasih. Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Oke. Shalom. Hari ini aku punya ayat hafalan, yaitu Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Shalom. Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu jangan dalam sendirian, dalam Tuhan, Di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Karena haruslah demikian. Dah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin.
Terima kasih untuk semua adik-adik yang sedang mengikuti ibadah online minggu ini. Jangan lupa tetap ikuti terus ibadah online minggu depan dimulai jam 8 pagi. Tetap jaga kesehatan dan stay at home. Tetap semangat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.